Ikhwani akhwati, di sini saya menemukan sebuah channel yang mana di dalam channel ini berisi hanya penyesatan untuk umat Islam. Halo guys, berjumpa kembali bersama vlogger Debaters. Salam sehat. Sahabat vlogger Debaters, dalam video kali ini saya akan menanggapi pemahaman Yusuf PI tentang Isa Al-Masih ya. Lebih kepada mempertanyakan tentang ketuhanan Isa Al-Masih dari sudut pandang beliau sebagai orang muslim. Tentunya ini sudah pasti beliau memakai atau pijakannya adalah Al-Quran yang menjadi dasar ya, menjadi dasar atau tolak ukur mempertanyakan tentang ketuhanan Isa Al-Masih ya. Langsung saja kita menyimak videonya dan saya akan menanggapi satu persatu ya. Mari kita simak. Ikhwani akhwati, di sini saya menemukan sebuah channel yang mana di dalam channel ini berisi hanya penyesatan untuk umat Islam. Jadi lebih tepatnya saya menyebutnya dengan channel anak buah Dajjal. Itu lebih pas tuh untuk channel yang saya reaksi ini. Karena apa? Isinya hanya menyesatkan saja. Jadi penyesatan-penyesatan seperti ini harus kita basmi. Syubhat-syubhat terhadap agama Islam harus kita berantas. Nah, sahabat vlogger, bantahan yang pertama ini dalam penjelasan dari Yusuf PI, dia merasa bahwa ada penyesatan ya dari kekristenan terhadap isi pengajaran Islam. Sedangkan yang dia bahas tentang Isa Al-Masih. Jadi pernyataan awal dari video ini Yusuf PI ini memang sebenarnya dia lagi menyesatkan diri sendiri atau pengajarannya sebenarnya. Karena dia melihat dari sudut pandang Islam ya, untuk mempertanyakan tentang ketuhanan Isa Al-Masih. Ini yang pasti tentunya tidak akan diterima ya, sampai kapanpun tidak akan diterima kecuali dia mengalami pertobatan dan dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Stop, baru beberapa detik sudah banyak syubhatnya. Sebenarnya hal ini juga klasik gitu ya, sering saya rincikan baik di video pendek maupun secara live streaming. Sudah saya jelaskan secara rinci, tetapi saya tidak apa-apa mengulang-ulang untuk hal ini demi umat Islam agar terbebas dari penyesatan seperti ini. Nah, lagi-lagi Yusuf PI mengatakan bahwa umat muslim itu terbebas ya dari penyesatan ya, supaya dia terbebas, ini pernyataannya. Nah, lo kok jadi saya makin bingung sebenarnya ya. Yang menyesatkan umat muslim itu siapa sebenarnya? Karena saya melihat bahwa ini tidak ada unsur penyesatan dari kekristenan terhadap pengajaran Islam ya. Jadi mungkin pikiran Yusuf PI saja yang tersesat ya. Nah, dia mengasumsikan bahwa Allah adalah Nabi Isa. Jadi dicocok logi, Nabi Isa itu adalah Allah. Nah, di sini juga terlihat jelas ya, Yusuf PI memaksakan diri untuk menyesatkan pengajarannya sendiri. Kenapa? Ya karena beliau melihat dari sudut pandang beliau ya, lagi-lagi ini dari perspektif beliau sebagai seorang muslim yang tidak mengakui bahwa Isa Al-Masih sebagai Tuhan ya. Nah, tentunya ini berbanding balik dengan pemahaman kami kekristenan ya, khususnya saya ya. Saya mengakui bahwa Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan. Jadi jelas tidak ada unsur pemaksaan atau cocok logi dalam hal ini ya. Kemudian kami juga tidak menyesatkan umat Islam karena memang itu kepercayaan kami ya, iman kami terhadap Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Jikapun itu terdapat dalam Al-Quran bahwa Isa itu Tuhan, jangan salahkan kami juga sebagai orang Kristen ya, karena itu memang dicatat dalam Al-Quran ya. Nah, baik, kita simak video selanjutnya ya. Isa Al-Masih adalah hakim yang adil. Siapakah hakim yang adil itu? Quran Surah At-Tin ayat 8. ليس له بأحكم الحاكمين. Artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Sedangkan menurut Muttafaqun alaih bahwa hakim yang adil itu adalah Isa Al-Masih. pertama-tama kita bahas dulu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Apakah Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Isa? Mari kita lihat sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Contoh di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Itu satu ayat. Yang kedua, di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 3 dan 4, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan dirinya. Baik, 3 ayat ini saja dulu saya rincikan gitu ya, untuk membantah syubhat dia tadi. Pertama, laisa kamislihi syai'un. Allah berbeda dengan segala sesuatu. Sekarang kita tujukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Apakah Nabi Isa itu berbeda dengan segala sesuatu? Faktanya tidak. Dia sama dengan manusia kebanyakan. Berarti di sini gugurlah bagi siapa yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Hanya dengan 1 ayat saja barusan. Oke, sampai sini dulu. Si Yusuf PI berusaha menunjukkan sifat-sifat Tuhan dalam ayat Al-Quran, dan kata beliau bahwa sifat-sifat Tuhan ini tidak ditemukan di Isa Al-Masih ya. Salah satunya dalam ayat Al-Quran beliau mengatakan bahwa Allah itu berbeda dengan segala sesuatu, dan kemudian ini ditujukan bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan manusia pada umumnya. Jika demikian, maka perlu saya luruskan bahwa Isa Al-Masih itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Mengapa? Karena manusia pada umumnya adalah manusia yang berdosa. Ya, manusia dilahirkan sudah ada natur dosanya. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Kecuali, ya, ini pengecualian, kecuali Isa Al-Masih. Kemanusiaan Isa Al-Masih, ia tidak berdosa. Mengapa? Karena ya lagi-lagi menurut iman kami dia adalah Tuhan. Ya. Dan ini saya tampilkan salah satu ayat firman ya. Masih banyak ayat firman yang menunjukkan bahwa Yesus itu tidak berdosa, Yesus itu kudus. Dan ini salah satu ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi jelas Isa Al-Masih bukan manusia pada umumnya, dan jelas Isa Al-Masih berbeda karena Isa Al-Masih tidak berdosa, ia kudus, dan ia juru selamat umat manusia berdosa. Terus yang kedua, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Apakah Nabi Isa beranak? Jawabannya tidak. Karena Nabi Isa alaihi salam adalah laki-laki, gak mungkin beranak. Terus apakah dia diperanakan? Betul, dia diperanakan. Sedangkan Allah tidak diperanakan. Berarti gugur lagi itu. Allah bukanlah Nabi Isa. Nah, apakah Isa Al-Masih diperanakan? Ya, nah ini yang terakhir ya. Nah ini yang kedua. Ini poin yang kedua yang dipertanyakan oleh si Yusuf PI ya, Yusuf PI. Apakah Isa Al-Masih diperanakan dan beranak? Oh, tentu jelas dalam Kekristenan juga tidak ada mengatakan bahwa Isa itu beranak ya. Sama juga di Islam ya, Nabi Muhammad juga tidak beranak kan ya, laki-laki mana mungkin bisa beranak ya. Tapi kalau banyak anak mungkin iya, karena Nabi Muhammad itu kan banyak istri, jadi jelas mungkin banyak anak ya. Saya juga belum melihat ya, menelusuri. Nah, mungkin sampai sini bisa paham ya Yusuf PI. Jadi Isa Al-Masih karena dia laki-laki, dia tidak beranak sama dengan Nabi Muhammad. Apakah Isa diperanakan ya? Memang Isa Al-Masih dilahirkan oleh Maryam, ibunya ya. Itu tercatat dalam firman. Tapi lagi-lagi berbeda dengan manusia pada umum yang lahir ya. Kalau manusia pada umumnya lahir akibat ya dari hubungan intim antara istri dan suami, ada seks di sana ya. Tapi Isa Al-Masih tidak ada hubungan intim antara suami dan istri, Yusuf dan Maryam. Isa lahir dari Roh Kudus. Ini salah satu ayat firman yang dapat saya buktikan kebenarannya ya. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri ya. Nah, Al-Quran juga itu mencatat hal ini, kalau bahwa Maria mengandung Isa Al-Masih dalam Roh Kudus ya.
Yusuf PI harus mengakui ya hal ini. Kalau Yusuf PI tidak mengakui berarti beliau bukan Islam yang sejati atau perlu belajar lagi si Yusuf PI ini. Ayat selanjutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Nabi Isa setara dengan manusia lainnya. Nabi Isa juga setara dengan nabi-nabi lainnya. Jadi gugur lagi asumsi tersebut. Pada poin yang ketiga ini sudah menjawab sebenarnya ya tuduhan yang salah pada poin yang pertama ya. Tapi saya akan menambahkan sedikit bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan, bukan hanya sekedar nabi ya. Seperti yang dipahami oleh Yusuf PI. Penyebutan nabi adalah merupakan salah satu gelar yang ada pada Isa Al-Masih. Maka dalam kekristenan penyebutan gelar pada Isa Al-Masih itu sebenarnya banyak banget ya. Ia disebut nabi, ia disebut rasul, dia disebut raja, gembala yang baik, dia disebut guru, disebut hakim yang adil dan sebagainya. Banyak sekali gelar-gelar Yesus ya. Nah ini karena memang gelar-gelar ini ada pada Isa Al-Masih karena dia Tuhan ya, dia Allah. Tidak ada satupun manusia yang terdapat banyak penyebutan gelar seperti Yesus. Jadi jelas Yesus tidak setara dengan manusia pada umumnya. Oke sahabat Vlogger Debaters, memang kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda maka segala sesuatu itu pasti akan berbeda juga ya. Itu sudah pasti. Maka kalau kita lihat dari perspektif Islam seperti Yusuf PI, dia tidak akan percaya bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan, Allah ya. Kalau dia bertobat baru dia percaya Isa Al-Masih sebagai Tuhan, tentunya ini akan berbeda ya. Saya sih berdoa ya Yusuf PI bertobat ya, percaya Yesus. Maka yang jelas Yusuf PI berkomentar ini dari sudut pandang beliau sebagai seorang muslim ya, tanpa memahami ajaran Kristen. Pokoknya intinya sebegitulah ya. Masih ada video berikutnya sebenarnya dalam channel YouTube beliau Yusuf PI, tapi saya tidak akan memberi komentar lebih ya. Jadi pikir saya cukup saja ya, karena bagi saya itu pasti juga sama ya, bertentangan, lagi-lagi bertentangan dengan perspektif Kristen ya. Kalau melihat Isa Al-Masih ya, kalau mereka menganggap Isa Al-Masih manusia seperti biasa nabi ya, kita sebagai kekristenan dalam ajaran ya, kita tidak menganggap Yesus itu hanya sekedar nabi ya, hanya gelar saja yang diberikan, tapi dia lebih daripada nabi dan dia berbeda dengan manusia. Kalau Isa Al-Masih itu dia tidak berdosa, manusia berdosa, itu sudah jelas sangat berbeda ya. Bagaimana dia sebagai, kita mengakui dengan iman kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan manusia yang berdosa ya. Kalau dia berdosa kan tidak mungkin dia menyelamatkan orang yang berdosa, maka harus orang yang manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan orang yang berdosa ya. Jadi silakan sahabat Vlogger Debater memberikan komentarmu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi lebih tepatnya saya menyebutnya dengan channel anak buah Dajjal. Itu lebih pas tuh untuk channel yang saya reaksi ini. Karena apa? Isinya hanya menyesatkan saja. Jadi penyesatan-penyesatan seperti ini harus kita basmi. Syubhat-syubhat terhadap agama Islam harus kita berantas. Nah, saya berharap video ini dapat ditonton sebagai edukasi dan agar menjadi manfaat untuk antum semuanya. Maka dari itu, simaklah sampai selesai. Tujuh. Isa Al-Masih adalah hakim yang adil. Siapakah hakim yang adil itu? Quran Surah At-Tin ayat 8. ليس له بأحكم الحاكمين. Artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Sedangkan menurut Muttafaqun alaih bahwa hakim yang adil itu adalah Isa Al-Masih. Stop
baru beberapa detik sudah banyak syubhatnya. Sebenarnya hal ini juga klasik gitu ya. Sering saya rincikan baik di video pendek maupun secara live streaming. Sudah saya jelaskan secara rinci. Tetapi saya tidak apa-apa mengulang-ulang untuk hal ini demi umat Islam agar terbebas dari penyesatan seperti ini. Nah, dia mengasumsikan bahwa Allah adalah Nabi Isa. Jadi dicocok logi Nabi Isa itu adalah Allah. Nah, sekarang ini akan saya rincikan kembali, jadi disimak gitu ya. Insya Allah nanti teksnya akan saya tampilkan ayat apa saja yang saya sampaikan. Pertama-tama kita bahas dulu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Nabi Isa? Mari kita lihat sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Contoh di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Itu satu ayat. Yang kedua, di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 3 dan 4, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada yang setara dengan dirinya. Baik, 3 ayat ini saja dulu saya rincikan gitu ya untuk membantah syubhat dia tadi. Pertama, laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan segala sesuatu. Sekarang kita tujukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Apakah Nabi Isa itu berbeda dengan segala sesuatu? Faktanya tidak. Dia sama dengan manusia kebanyakan. Berarti di sini gugurlah bagi siapa yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Hanya dengan satu ayat saja barusan. Terus yang kedua, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Apakah Nabi Isa beranak? Jawabannya tidak. Karena Nabi Isa alaihi salam adalah laki-laki, gak mungkin beranak. Terus apakah dia diperanakan? Betul, dia diperanakan. Sedangkan Allah tidak diperanakan. Berarti gugur lagi itu. Allah bukanlah Nabi Isa. Ayat selanjutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Nabi Isa setara dengan manusia lainnya. Nabi Isa juga setara dengan nabi-nabi lainnya. Jadi gugur lagi asumsi tersebut. Nah, ayat yang paling telak untuk membantah ini sebenarnya adalah Quran surah Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa Allah bukanlah Nabi Isa alaihi salam. Terus dia membawa Quran surah At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim seadil-adilnya? Betul. Bukankah Allah hakim yang adil? Betul. Di mana? Di hari kiamat, di yaumul hisab. Terus katanya Nabi Isa juga hakim yang adil. Makanya kan di hadis itu Nabi Isa akan turun kedua kalinya dan menjadi hakim yang adil. Di sebuah riwayat Nabi Isa nanti akan hidup selama 40 tahun. Nah, riwayatnya saya tampilkan di samping. Selama 40 tahun itu dia menjadi hakim yang adil, diturun kedua kalinya, konteksnya di muka bumi. Maka dari itu selama dia memerintah, dia akan membunuh babi-babi. Terus dia akan mematahkan salib-salib. Terus dia menjadi hakim yang adil. Dan dia menghapus jizyah. Makanya kalau mau berbicara tentang ketauhidan di dalam agama Islam itu, buang dulu jauh-jauh pikiran Anda tentang keorangan, tentang kemakhlukan. Karena nggak bakal nyambung dengan tauhidnya di dalam agama Islam, dengan konsep ketuhanan di dalam agama Islam. Buang dulu jauh-jauh konsep kemakhlukan, keorangan itu buang dulu. Ya, gak bakal nyambung. Nah, untuk masalah hakim yang adil, Allah lah yang maha adil. Sehingga Nabi Isa pun juga diadilinya. Di mana ayatnya? Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116. Nah, di situ dikatakan seperti apa? Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai Nabi Isa, apakah kamu yang mengatakan kepada orang-orang, sembahlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Tuh Allah menghakimi Nabi Isa alaihi salam.
Kalau dikatakan Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri, masa dia menghakimi dirinya sendiri? Lucu kan? Muhammad bersabda, الذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. yang artinya, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihi salam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan akan melimpah ruah harta benda, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Jika Isa al-Masih adalah hakim yang adil, sedangkan pada Quran Surah At-Tin ayat 8 dikatakan bahwa hakim yang adil itu adalah Allah, bukankah Isa al-Masih itu adalah Allah itu sendiri? Di depan tadi sudah kita bantah bahwa Allah bukanlah Nabi Isa dari beberapa ayat yang saya bawakan tadi. Nah, lalu dia membawakan hadis yang mana hadis itu sudah saya ucapkan di depan tadi juga, bahwa Nabi Isa turun kedua kalinya dia akan menjadi hakim yang adil, dia akan mematahkan salib-salib dan akan membunuh babi-babi. Baik, kita ambil screenshot dari hadis yang dia bawakan. Di situ yang saya bulatin kata as-solib itu memakai kata alif lam yang menunjukkan di dalam kosakata Arab bahwa itu adalah kata benda. Berarti ada bendanya. Dia mengasumsikan salib tersebut adalah penderitaan. Kan konyol gitu, pakai asumsi dia. Bukan memakai ilmu yang ada di dalam kosakata Arab. As-solib. Nah, di situ ada alif lam depannya. Berarti di situ menunjukkan ada bendanya, ya, bukan penderitaan. Ada benda yang berbentuk salib gitu. Terus al-khinzir, yaitu babi. Nah, tahu babi kan? Pemilik channel Anak Buah Dajjal nih pasti tahu nih. Babi tahu kan yang sering ente makan semuanya tuh. Itu kan memakai alif lam lagi tuh kosakatanya. Ya, berarti ada benda babinya. Bukan orang yang berkubang di lumpur dosa, bukan. Tetapi memang benar-benar babi. Ada hewan babinya, ada benda babinya, karena memakai alif lam sesuai kaidah bahasa Arab. Jelas ya. Jadi ya inilah mereka ini. Orang bodoh coba-coba membuat konten pembodohan. Ya, kalau yang percaya sama orang ini akan jadi terikut bodoh. Maka dari itu hal seperti ini harus kita basmi. Namun oleh umat Islam sekarang, salib dan babi dipahami secara literal, padahal kata-kata itu bermakna kiasan, yaitu, salib sama dengan penderitaan dan babi sama dengan mereka yang selalu hidup dalam dosa. Buat apa Isa al-Masih mematahkan tanda salib dan membunuh semua hewan khususnya babi? Pengikut Isa sendiri adalah agama tauhid dan mereka berada di atas orang-orang kafir. Oleh karena itu, bagaimana logikanya Isa disebut menghancurkan pengikutnya? Nah, ini pertanyaan yang paling bagus di video ini. Mana mungkin Nabi Isa itu akan membasmi pengikutnya sendiri, katanya. Wah, ini adalah pertanyaan yang paling bagus. Kenapa saya anggap ini pertanyaan yang paling bagus? Karena di sini adalah titik poin yang akan saya sampaikan di inti video ini. Baik, kita akan melihat dulu pengikut Nabi Isa itu siapa sih? Di dalam Quran surah Al-Maidah, idz qalal hawariyuna. Berarti pengikut Nabi Isa itu adalah hawariyun, bukan Kristen yang berlambangkan salib, ya. Jadi Anda perlu bedakan yang mana pengikut, yang mana penyembah. Nah, kayak gitu. Pengikut bukan berarti dia penyembah. Dan hawariyun itu muslim. Washhada bi annana muslimun. Dan saksikanlah kami orang-orang yang berserah diri, kata hawariyun. Ya, lambangnya bukan salib. Jelas bukan salib. Nabi Isa itu datang kedua kalinya ke muka bumi ini
itu akan menghancurkan segala pemberhalaan terhadap dirinya. Ya, mungkin cukup jelas ya ikhwani akhwati semuanya untuk penjelasan masalah ini. Semoga tercerahkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Mohon maaf kalau ada narasi saya yang salah ataupun yang kurang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.